Gimana sih bentuk atau tipe soal UTBK 2022? Apakah sama dengan soal tahun sebelumnya? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini aku udah dapetin beberapa informasi terupdate buat teman-teman yang mungkin nih ya belum UTBK. Jadi jadwalnya masih lama atau mungkin di gelombang kedua gitu ya. Anyway, buat teman-teman yang udah selesai ngerjain UTBK gimana nih perasaannya? Pasti udah plong ya. Ya, seenggaknya ada beban yang berkurang lah ya. Mungkin kalau masalah overthinking sih masih, karena kan hasilnya belum ada ya. Tapi ya setidaknya kalian udah bisa bernafas lega karena kan udah ujian gitu. Oke, nah buat teman-teman yang masih belum UTBK, ini aku dapetin beberapa spill ya dari teman-teman yang udah selesai ngerjain UTBK dan mereka ngasih tahu materi-materi apa aja yang keluar. Dan ternyata kalau aku rangkum sih sebenarnya sejauh ini ya lebih banyak materi-materinya tuh yang baru ya. Tapi sebenarnya sebelumnya udah ada, cuman kayak tipe soalnya tuh baru gitu ya. Jadi mungkin kerasanya kayak lebih susah. Nah, kayak gimana? Ini aku udah dapetin ya, ada yang pertama nih dia nge-spill lumayan lengkap ya dari subtestnya. Pertama nih dia nge-spill PU dulu nih. Dia bilang katanya kalau PU nih beda banget dari tryout yang pernah dia coba dari bimbel latihan soal. Terus di soal PU yang dia dapet nih, ini katanya bisa dari 2 premis, bisa juga lebih dari 5 premis. Oh, banyak banget juga ya. Dan yang ditanya itu katanya pernyataan yang benar atau salah atau juga kesimpulan gitu ya. Oke, itu untuk PU-nya. Terus kalau untuk PBM ini agak mirip dengan tryout online gitu ya. Dia nanyain tentang paragraf, pembuatan paragraf, terus perluasan suatu kalimat yang tidak padu. Oke, ini kayaknya sih beberapa udah pernah ada di tahun kemarin juga ya. Judul gitu ya, menentukan judul, terus polanya ini katanya banyak beragam, jadi antara satu soal sama satu soal yang lain nih untuk PBM kayaknya lebih bervariasi gitu ya. Nah, kalau dia nih dapetnya katanya satu soal tentang ide pokok, satu soal tentang judul, satu soal makna kalimat, satu soal kalimat tidak padu dan lain-lain. Oke, jadi per soal itu beda-beda gitu ya. Nah, ini aku mau informasi juga buat teman-teman, kalau di UTBK ini antara kita ini ya, satu orang dengan orang yang lain nih bisa jadi soalnya ini berbeda, tapi materinya mungkin sama, jumlah soalnya tetap sama, tapi untuk si soal lebih spesifiknya ini bisa jadi beda ya. Jadi kalau kita lihat review per orang nih ya, ini sesuai dengan soal yang dia dapat di paketnya gitu ya. Oke, terus katanya kalau PPU nih nggak beda jauh juga ya sama tryout yang biasa kita lihat, lebih gampang katanya, mirip PBM, udah pasti sih ya kalau mirip PBM ya. Ada tentang ide pokok gitu ya, tapi katanya kalau dia ini lebih percaya diri jawab yang PBM dibanding PPU. Mungkin kalau PPU katanya sih bahasanya terlalu berat gitu ya. Oke, terus di sini ada bahasa Inggris. Nah, kalau menurut dia nih bahasa Inggrisnya nggak panjang, yang dia dapat katanya cuma 1 atau 2 paragraf. Sedikit sih ya kalau itu ya. Ditanyanya tentang ide pokok, sinonim ya, tapi nggak ada tentang judul katanya. Terus bahasanya masih mudah dimengerti karena ceritanya bukan teks ilmiah. Ini mungkin masih bahasa-bahasa daily mungkin ya. PK-nya, nah kata dia nih PK-nya susah banget ya. PK-nya susah banget, terus dia keteteran juga katanya. Ada 5 soal yang enggak kekejar karena kehabisan waktu. Nah, ini katanya MTK-nya itu ternyata lebih ke MTK Sosum yang ada di TPS ya. Di PK-nya mungkin maksudnya gitu ya. Jadi PK-nya ini lebih ke MTK Sosum. MTK Sosum itu sama kayak MTK dasar teman-teman, MTK wajib ya. Jadi isinya tuh kayak matriks ya, mungkin teman-teman udah pernah sering lihat ya. Dan sebenarnya materi untuk MTK Sosum atau MTK wajib ini kita juga udah sering kita bahas di IG Reels kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar bisa langsung dicek di situ ya. Nah, ini
lebih lengkapnya tentang TKA-nya, karena dia sosum nih kayaknya ya. TKA-nya itu katanya kurang jelas, maksudnya yang dia pelajari itu nggak keluar, jadi beda gitu soalnya ya. Nggak textbook kalau dia bilang di sini ya. Sosum ini lebih banyak penalaran masalah sosial katanya gitu ya. Udah ada di soal jawabannya, tapi kayak kita suruh dikaji lagi, dianalisis lagi, dan tinggal dicari di opsi. Nah, biasanya opsi jawabannya kalau TKA sosum nih kayak benar semua gitu ya. Coba kita lihat ya. Spillnya nih, sejarahnya katanya dia dapatnya sejarah Indo. Sejarah dunianya cuma ada 2 soal, lebih ke sejarah setelah kemerdekaan. Manusia purba cuma ada 1, Hindu Buddha 1. Hindu Buddha ini lebih ke peninggalannya katanya ya. Oke. Lebih baik belajar dari TWK SKD buku CPNS katanya ya untuk sejarahnya. Kalau dapatnya kebanyakan sejarah Indo, mungkin ada juga yang dapatnya sejarah yang lain gitu ya, lebih banyak sejarah dunia mungkin bisa jadi juga ya. Oke, tapi kalau dia ini sejarah Indo. Terus ekonominya, nah ekonominya ada akuntansi katanya. Kalau tahun kemarin itu tahu aku nih jarang ada akuntansi, jadi biasanya cuma teoritis gitu ya. Ternyata di sini ada akuntansi keluar. Terus ya itu intinya belajar aja katanya ya. Hitungan sih nggak ada, tapi akuntansi ada nih ya. Tapi harus paham konsep per bab, harus tahu istilah, karena kalau ekonomi emang banyak istilah ya, lebih banyak di makro dibanding mikro. Terus lembaga keuangan ini kita pelajari fungsi dan tujuannya, bedanya pasar monopoli dan monopolistik. Oke, itu untuk ekonomi ya. Terus juga di sini sosionya. Nah, sosionya ini katanya beda jauh sama materi. Ya kalau dia spill di sini lebih ke paham dari materi dasarnya sampai ke akar-akarnya gitu, sampai ke cucu-cucunya dia bilang. Ini tuh gampang katanya ya. Istilahnya nih yang mudah dipahami, cuman banyak jebakan katanya gitu ya. Dan yang dia tahu nih cuman 2 atau 3 soal, sisanya banyak jebakan. Kadang ngerasa gampang padahal tuh salah gitu jawabannya ya. Nah, dia yang sering keluar ini katanya penyimpangan nilai dan norma sosialisasi, cuma 1 soal sih katanya sosialisasi ya. Penyebab mengapa suatu kelompok tidak mau melakukan perubahan. Oke, kalau biografinya banyaknya tentang tanah, berarti pedosfer ya. Tapi katanya tanahnya ini bukan materi plek-plek textbook gitu ya, tapi menurut dia nih lebih ke mengapa tanah apa gitu ya jenisnya dijadikan sebagai mitigasi bencana. Jadi lebih ke penerapan juga ya. Terus ada piramida penduduk ya, dipelajari sifatnya. Hidrosfer juga ada tentang tekanan udara sama suhu. Terus kenapa stepa daerah timur Indonesia tidak akan pernah menjadi hutan apa gitu ya. Jadi dia ngomongin tentang permukaan bumi ya, bentuk permukaan bumi ya. Itu ya lumayan teliti. Nah, ini juga ada lagi nih yang dia jawabnya, kalau TBI ini untuk bahasa Inggris banyak kayak which of following statement is true atau false ya, mana yang benar dan salah. Terus ada bacaan paragraf panjang. Tipsnya baca pertanyaan dulu, ini udah pasti ya. Kalau sebenarnya bukan di bahasa Inggris aja sih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia pasti kita cek soalnya dulu baru ke bacaan ya. TPS-nya kayak tadi ya, MTK Sosum atau MTK Wajib nih, aritmatika, bunga bank sama uang akhir menabung. Ini juga ada nih di IG Reels GP Media, kalian bisa cek langsung ya kalau mau belajar. Terus TKA Sainteknya ini kimianya ada redox, ada tentang gas, fisikanya gaya gesek listrik. TKA Sosum sejarahnya ini ya, Hindu Buddha, sejarah dunia ada, prasejarah, Portugis, Prancis, Amerika juga ternyata masuk, revolusi Amerika masuk ya. Oke, nah itu tadi spill sedikit. Terus ini juga ada nih yang kasih informasi, Kak sedikit info logaritma di UTBK tahun ini nggak ada. Berarti teman-teman logaritmanya bisa dikurangi sedikit untuk belajarnya ya, karena ini ada yang nggak dapat gitu. Terus prediksinya banyak soal grafik dalam English, bisakah tampilan contoh-contoh? Iya, jadi katanya dari yang udah selesai itu ada soal grafik dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin mirip PU ya, tapi dia di teks bahasa Inggris. Oke, kalian bayangin aja tuh ya. Soalnya, nah ini soalnya tuh 180 soal ternyata teman-teman ya. Jadi masing-masing tuh semua 20 soal, baik TPS, bahasa Inggris maupun TKA. Jadi nggak ada tuh yang kayak kemarin saya cuma 16-17 soal, enggak. Ini 20 soal semua, bahkan bahasa Inggris itu 20 soal, waktunya katanya 15 menit, kurang dari 1 menit untuk 1 soal ya. Wah, ini kalian harus cari-cari cara cepetnya gimana biar kalian tuh bisa tetap jawab soal itu. Terus, nah ini, oh katanya banyak yang keluar fx dan gx. Terus buat kimia, stokiometri ada 1 nomor. Biologi banyak keluar materi simbiosis. Oke, itu bisa nih kita kasih poin ya. Terus ini waktunya nih ya, PU, PBM, PPU, dan PK.
Tapi ini semuanya nih 20 soal katanya gitu ya. Jadi lumayan ini juga berat juga ya. Terus, nah ini tadi ya yang aku bilang alokasi waktunya nih ya. Kayak TKA masing-masing 22,5 menit, PBM-nya 17 menit, PPU-nya 22,5 ya, PU-nya 28, oke, PK-nya 22,5, oke, sama ya. Oke, jadi sama ya ini spill waktunya ya, teman-teman bisa coba dicari tahu deh berapa menit per soal yang bisa kalian jawab nanti ya. Oke, ini juga ada lagi nih ya. PU-nya nih kata dia nggak ada bahasa Panda sama sekali. Oke, untuk hitung-hitungannya ini ada 3-4 soal katanya di PU. Tapi nggak susah, ada banyak tentang modus, median ya, seputar statistik ya, dan beberapa tentang logika. Jadi masih bisa katanya, masih gampang ya. MTK-nya 0 banget. Iya, mungkin karena dia nih kurang di matematika, tapi mungkin kalau teman-teman yang jago matematika bisa dijawab gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang nge-spill juga contoh soalnya seperti ini. Ini udah pernah kita bahas juga kok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat pembahasannya, dicari aja di playlist kita ya. Oke, terus di sini juga ada yang bilang PPU menurutnya ini terlalu lama, kayak sekitar 20 menit kan. Oh, waktunya maksudnya ya, tapi soalnya tuh nggak terlalu susah katanya gitu. Jadi masih cukup lah waktunya buat PPU ya. Nggak ada bahasa Panda atau bahasa-bahasa yang aneh. Oke. Soalnya yang kayak soal PPU pada umumnya tidak ada. Ini maksudnya kayaknya soalnya mungkin berbeda dari soal seperti pada umumnya PPU kali ya, tapi menurut dia masih bisa sih, masih gampang. Mungkin tipenya aja ya yang dibedain. Not PU juga nggak ada hitung-hitungan. Oke, kalau yang tadi ini dia katanya ada hitung-hitungan 3-4 soal, tapi ada juga yang nggak ada sama sekali gitu ya. Ya mungkin teman-teman nanti tergantung nih dapat paketnya yang mana ya. Terus PBM-nya so-so, biasa aja katanya ya. Ini ada tentang tanda baca, inti kalimat, gagasan inti. Oke, sama lah ya tadi ya tentang ide-ide pokok sama ejaan berarti ya untuk tanda baca. PK-nya tuh sama ya, ini MTK dasar atau MTK wajib atau MTK sosum, ada matriks, ada sudut, persamaan. Nah, itu teman-teman juga bisa belajar lagi ya di IG Reels kita, udah semuanya udah pernah kita jelasin gitu ya, sama kayak cara-cara gampangnya, cara-cara curangnya tuh bisa teman-teman cek ya. Oke, tadi cuma sempat ngerjain 10 soal, sisanya dia ngeblok. Oke, mungkin nggak cukup waktunya ya. Oke, nah terus ini ada juga nih yang nge-spill. Ini kalau tadi kan kita dari Saintek ya kebanyakan ya, dan TPS sih. Nah, ini ada dari sosum juga nih ya. Kalau PK dia katanya nggak inget sama sekali karena dia udah langsung ngeblok dari awal gitu ya. Tapi yang pasti ada matriks katanya, matdas semua ya, itu sudah menjelaskan tadi ya. Statistik ada 2 soal katanya ya. Soalnya standar aja, tapi bentuk kebahasaan dari pertanyaannya emang agak rumit. Oke, gitu ya. Jadi soalnya standar tapi bahasanya susah. Oke, dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak. Berarti ada yang susah dan ada yang gampang gitu ya. Pertanyaannya enggak textbook kayak di modul atau di buku-buku TPS dan TKA katanya gitu ya. Jadi lebih keterapan kayaknya semuanya ya untuk pertanyaannya. Nah, ini juga dia ada spill kalau geo nih, buat geo nggak ada pola aliran sungai ya. Terus skala peta juga nggak ada. SIG juga nggak ada, SIG ya untuk informasi geografi nih. Kalau sejarahnya campur, dia dapat yang Indo dan juga dapat yang dunia. Dia ada dari kerajaan katanya ya, Orba, Reformasi sampai pemerintahan SBY. Oke. Terus Perang Dunia 2 cuma 2 soal, nggak ada perjanjian-perjanjian nih kata dia ya. Oke, sosionya nggak ada lembaga sosial, cuman ada nilai norma perubahan sosial, interaksi sosial sama penyimpangan sosial. Ini emang bab-bab yang sering keluar sih setiap tahunnya dan banyak gitu ya. Ekonominya nggak ada membaca kurva. Oke. Ada soal akuntansi ya, tadi udah di-spill juga ya, ada 2 katanya soal akuntansi. Sisanya ekonomi, teori sama kebijakan fiskal, deflasi. Yang gampang justru PU sama PBM. PPU bahasanya berat. Oke, ini tadi mungkin ya yang kayaknya lebih pede sama PBM gitu ya. Beda banget katanya kalau sama tryout. Kalau pertanyaannya susahan tryout yang biasanya dia jawab gitu ya, banyaknya nggak bener-bener spesifik gitu. Jadi kebahasaannya tuh lumayan berat. Dia sempat bilang ini kalau basicnya orang udah pinter, mending belajarnya kebahasaan sama time management katanya ya. Buat seminggu atau 2 minggu. Semuanya 20 soal, rata PK bahasa Inggris juga 20. Oke, dia nge-spill juga ya. Nah, ini tadi ya PK-nya lebih lengkapnya lagi, ada matriks, integral ya, integral luas, ada baris dan deret juga nih ya, pernah kita bahas. Ada yang susah banget, ada yang B aja. Ya, pokoknya untuk
semuanya ini udah di-spill teman-teman ya, beberapa materi-materinya. Jadi teman-teman bisa bikin strategi nih ya yang belum UTBK, semoga nanti bisa lebih tercerahkan lagi pas UTBK di hari H ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, kita udah spill beberapa materi yang keluar di UTBK 2022 dan tipe soalnya emang ini agak beda juga ya sama 2021 ya. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan, ternyata untuk di tahun ini semuanya ini rata-rata PG ya. Untuk di TKA bahkan ini nggak keluar nih soal sebab akibat sama pernyataan 1, 2, 3, 4 benar, itu tuh nggak keluar, jadi pure PG. Paling yang ada nih di TPS di bagian PK itu ada kayak pernyataan 1 cukup, 2 cukup gitu ya, sama tadi pernyataan 1 sampai 4 yang benar gitu ya. Tapi untuk TKA nya semuanya pure PG. Jadi buat teman-teman semoga bisa bikin strategi baru untuk menghadapi jadwal UTBK kalian yang sebentar lagi. Oke? Itu aja untuk video kali ini, semoga membantu and good luck buat kalian. See you in the next video. Dah.